Ketika kita berbicara tentang object oriented programming pada PHP, sudah pasti kita berbicara tentang namespace. Yang mana jika Anda tidak tahu, itu biasanya satu kelas mengharapkan kelas yang lain. Ketika Anda tidak memakai namespace, maka itu akan sangat repot sekali. Nah, oleh karena itu, terlebih lagi ketika misalnya Anda menggunakan Laravel, di mana Anda tahu bahwa sebuah controller pastinya membutuhkan model ketika misalnya controller itu butuh. Ya kan? Dalam case ini, mungkin Anda bukan Laravel developer, tapi ini tidak akan menjadi masalah untuk Anda. Kenapa? Karena the concept is the same. Saya akan memperkenalkan bahwa satu kelas itu bisa membutuhkan kelas yang lainnya. Contohnya di sini, saya akan membuka nama kelas yang saya punya, yaitu adalah home controller. Dalam home controller ini, anggap saya ingin mempatching data yang disebut dengan post. Sudah pasti ketika Anda Laravel developer, Anda pasti paham bahwa ini adalah post model, ya kan? Yang akan kita panggil di home controller, misalnya seperti itu. Nah, di sini saya akan buat post get, misalnya seperti itu. Sini saya akan buat post, pastinya untuk post variabelnya. Itu seperti biasanya. Namun, seandainya kita refresh di browser, ini akan error. Yang pertama, jika Anda lihat postnya itu tidak ditemukan. Memang, yang harus kita lakukan adalah kita ikuti namespace-nya. Itu adalah up post, kan gitu. Maka kita buat di sini use up post. Tapi ingat, ketika misalnya banyak kelas yang Anda ingin masukkan ke dalam kelas yang ini, itu akan terus Anda lakukan berulang-ulang. Yang mana itu sangat memakan waktu yang banyak. Contoh, misal Anda butuh user, di sini Anda butuh user misalnya, force misalnya. Maka di sini jika kita uncomment dulu sebentar post yang ada di sini, kita refresh lagi di browser, maka jelas di sini errornya sudah berubah, kelas user tidak ditemukan. Yang mana saya ingin ketika misalnya saya ketik di sini user, sudah otomatis dia masuk ke dalam sini atau dia sudah otomatis menggunakan kelas itu. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan plugin yang disebut dengan IntelliVisions. Nah, ketika Anda tidak tahu caranya, Anda masih ingat kan cara untuk masuk ke pencarian package dengan menggunakan Shift Command X pada keyboard. Nah, di sini Anda bisa cari PHP. Namun jika Anda lihat di sini ada juga yang namanya IntelliVisions, yang mana ketika misalnya kita buka di sini file PHP, dia langsung merekomendasikan package yang sangat kita butuhkan. Misal jika Anda lihat di sini ada dua versi, yaitu IntelliVisions dan IntelliVisions. Satu yang kita butuhkan adalah IntelliVisions, bukan IntelliVisions. Saya akan install yang ini. Jika Anda lihat instalasi sudah selesai, maka akan ada pop-up di sini. Oke, saya akan close yang ada di sini. I hit Shift Command E untuk kembali ke filenya. Saya akan pergi ke home controller kembali. Nah, di sini juga sudah otomatis dia membuat merah yang ada di sini. Jika Anda lihat ya, bahwa sebenarnya jika kita hover lama, dia bilang di sini undefined type user. Maka oleh karena itu, saya akan ulangi lagi apa yang kita lakukan sebelumnya. Saya akan misalnya pakai user class. Saya ketik di sini user, maka jelas di sini ada suggestion. Jika di sini ada user up atau user yang ini gitu. Ketika misalnya kita pilih yang atas, maka saya enter. Maka jika Anda lihat di sini, dia sudah ada. Dan mantapnya lagi jika Anda menggunakan Visual Studio Code ini, ketika misalnya kelasnya tidak digunakan, maka dia akan berwarna gimana ya, opacity-nya dikurangi, kira-kira seperti itulah. Maka misalnya kita gunakan di sini user first misalnya. Dan misalnya kita buat sini user, maka otomatis dia sudah berwarna kembali seperti biasa. Maka sekarang jika kita refresh di browser, maka dia sudah berhasil. Hanya saja jika Anda lihat di sini error, itu hanya karena user table-nya tidak ada. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang penting di sini adalah user sudah bisa masuk ke dalam kelas ini. Baik, yang kedua saya akan praktekkan lagi untuk misalnya post. Anggap saya akan mempatching data dari database dengan nama tabel post. Lepas di nama modelnya itu post. Post, ya jika Anda lihat di sini sudah ada juga suggestion-nya. Ya, kebetulan tadi user ada beberapa pilihan. Karena mungkin dalam whole project kita ini ada dua kelas yang sama, yaitu user. Namun ketika post itu rupanya satu, yaitu yang punya kita sendiri misalnya. Maka saya akan pilih dia, enter, maka akan masuk otomatis di sini. Mantap kan? Tanpa harus mengetikkan berulang kali use up, post, use up, user, whatever lah. Kan sangat tidak kreatif sekali ketika Anda berpikir seperti itu. Namun, sekarang Anda tidak perlu lagi memikirkan ini. Tapi, ada masalah ketika kita lupa menekan enter. Kenapa jadi masalah? Coba dulu yang ini saya hapus. Dan ini saya kembalikan ke seperti semula dan saya ketik user first. Artinya jika sekarang Anda lihat, saya lupa menekan tombol enter,
maka dia akan undefined, which is ketika kita mau menggunakannya kita harus gunakan use up user. Aduh, itu tidak kerjaan bro, ya kan? Masa kita harus tulis lagi gitu. Ketika misalnya Anda ingat, that's fine. Ketika misalnya Anda buat seperti ini, enter, that's fine. Dia keluar di sini ya kan. Namun ketika Anda lupa mengenternya, itu yang jadi masalah. Nah, oleh karena itu saya akan memperkenalkan Anda satu lagi package yang paling power sih menurut saya daripada yang ini. Itu namanya PHP Namespace Resolver. Saya akan tekan Shift Command X pada keyboard lagi. Saya akan install package yang namanya, memang jika Anda lihat di bawah dia kurang terkenal karena memang tidak banyak yang pakai. Ini biasa ketika misalnya Anda menggunakan Sublime Text ya. Saya pun berpikir seperti ini hanya karena saya datang dari Sublime Text. Karena di Sublime Text, PHP IntelliVersion itu tidak ada. Yang ada itu kita pakai shortcut untuk mengimport kelas, itu baru ada. Kalau nggak salah sistem itu namanya makro. Mungkin ketika Anda penasaran Anda bisa juga lihat di Sublime Text tutorial yang di Persinta ada juga kok. Nah, di sini saya akan buat PHP Namespace Resolve. Maka jika Anda lihat di sini nomor 1 dia ya, maka sekarang saya akan tekan install di sini atau langsung bisa install di sini. Oke, jika Anda lihat instalasi sudah selesai, saya akan close yang ada di sini dan ya saya akan close juga yang ada di sini, itu membuat Anda pening sepertinya. Dan sekarang ketika misalnya saya klik kanan, ada menu baru dengan nama import class. Kita enter atau kita klik, maka dia akan masuk ke sini. Itu sangat luar biasa kan? Tapi itu kelasnya 1. Kalau misalnya 2, dia akan muncul. Coba ini saya ganti ke post ya, karena tadi itu kita buat user tapi post. Di sini kita buat user dan di sini saya akan membuat user get, misalnya seperti itu. Dan di sini saya lupa import kelasnya, saya tinggal klik kanan dan jika di sini ada import class, saya tekan lagi import class. Oops, tidak seperti sebelumnya. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, ketika misalnya ada 2 kelas yang sama di satu project, maka itu akan membuat dia bingung. Oleh karena itu dia akan bertanya, user yang mana bro katanya? Yang namespace up atau yang namespace foundation out user gitu. Maka kita pilih yang kita mau. In this case, I will choose up user because this is what we want, kan gitu. Enter. Maka jika Anda lihat di sini juga dibilangnya the class is imported, kan gitu. Artinya kelas itu sudah dimasukkan ke dalam kelas home controller ini. Saya rasa ini sangat berguna ketika misalnya Anda mendapati error nantinya. Ya kan? Nantinya mungkin misalnya case-nya tuh seperti ini misalnya. Saya refresh di browser maka dia akan error. Anda cari, ini kan simple sebenarnya. Bagaimana jika tidak simple? Kan gitu. Artinya gini, jika Anda lihat di sini tadi, memang nama kelasnya itu cuma use up user. Kalau misalnya Anda bilang, Allah tinggal ditulis saja kan bisa bang gitu. Ya memang bisa, tapi itu kan sedikit. Kalau lah misalnya seperti ini tadi, panjang kali kan, home, HTTP, misalnya ada lagi foundation segala macamnya. Apa iya kita ketik sendiri? Makan waktu. Makanya oleh karena itu kita pakai namespace resolver. Saya tekan Ctrl Option I, maka dia akan langsung masuk ke sini. Saya lupa ketika Anda menggunakan Windows saya tidak tahu shortcutnya, tapi ketika Anda menggunakan Mac Anda bisa tekan Ctrl Option I itu stand for import ya, maka dia akan masuk ke atas seperti ini. Atau ketika Anda bingung itu apa, Anda bisa klik kanan di sini dan lihat pada import class, di sini ada shortcutnya biasanya. Ketika tidak ada, silahkan buat sendiri. Kan bisa buat shortcut di Visual Studio Code. Oke, mungkin Anda bilang, kan belum diajarkan. Oke, nanti saya akan ajarkan. So, I see you in the next video.